Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi daripada matriks yang kedua. Apa ya aplikasi matriks yang kedua? Kalian tentu kenal yang namanya transformasi geometri. Kali ini, transformasi geometri yang akan kita bahas adalah tentang translasi. Translasi kita sebut juga sebagai pergeseran. Kalian bisa bayangkan bagaimana sebuah benda ketika kita geser. Seperti ini, atau seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Bisa kalian amati pergeseran itu. Apabila ada sebuah benda, kita lakukan pergeseran, maka apakah bentuknya mengalami perubahan? Jika kalian amati di sini, tentu saja tidak. Pergeseran hanya mengubah kedudukan suatu benda tanpa merubah ukuran benda tersebut. Maka dari apa yang kita amati tadi, kita bisa mengatakan bahwa translasi merupakan sebuah transformasi yang memindahkan titik pada jarak tertentu dan pada arah tertentu. Pada translasi, kita bisa menggunakan pendekatan koordinat, di mana jika ada A adalah X, Y, dan ditranslasikan atau digeser sejauh A, B di sini, artinya ke arah kanan atau ke arah kiri sejauh A. Dan ke atas atau ke bawah sejauh B. Artinya apa? Apabila kita melakukan translasi atau di sini biasa kita sebut adalah T sejauh 2,3 atau 23 di sini, artinya 2 ini mewakili sumbu X dan 3 mewakili sumbu Y. Maka jika kita amati pada sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa mengetahui bahwa pergerakan sumbu X adalah ke arah kanan dan ke arah kiri. Sedangkan pergerakan sumbu Y adalah ke atas dan ke bawah. Ingatlah bahwa kalau ke atas berarti sumbu Y positif. Nilai di sini langkahnya positif untuk Y-nya. Begitu pula untuk yang X. Ketika dia negatif, artinya dia ke arah kiri, ke arah sumbu X yang negatif. Apabila kita memiliki sebuah titik, katakanlah di sini adalah titik A. A di sini adalah pada koordinat 2,1 dan ada translasi 23. Artinya apa? Artinya dia bergeser ke arah kanan sejauh 2 langkah. 1, 2. Dan ke arah atas sejauh 3 langkah. 1, 2, dan 3. Maka berhenti pada titik ini yang kita sebut bayangannya. Bayangan di sini kita simbolkan adalah A absen. Dan dari sini kita tahu bahwa koordinatnya terletak pada titik 4,4. Maka kita bisa katakan di sini bahwa bayangan yang dihasilkan dari sebuah translasi, di sini adalah nama translasinya, dan di sini disebut sebagai titik
asal dan di sini sebagai titik bayangan. Maka hasil daripada bayangan tersebut adalah penjumlahan matriks daripada keduanya. Maka, jika kita bisa amati, bayangan yang terbentuk dari kasus A, yang kita simbolkan sebagai X absen, Y absen, adalah berasal dari titik asalnya yaitu 21 ditambah dengan translasinya yaitu 23. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menjumlahkan pada matriks? Benar, dijumlahkan sesuai ruas yang bersesuaian. Di sini mendapatkan 4. Apakah sama dari bentuk yang kalian dapatkan ini dengan bentuk yang ini? Sama bukan? Nah, inilah rumus daripada translasi atau pergeseran pada transformasi geometri. Apabila kita mendapatkan kasus seperti ini, di mana A belum diketahui, tapi sudah diketahui translasinya, yang ditanya adalah koordinat titik awalnya. Kalian bisa membiasakan diri bagaimana kalian menyusun sebuah bayangan dan titik asal. Di sini ada X absen, Y absen sebagai titik bayangan. Dari belakang adalah X dan Y sebagai titik awal. Dan AB di sini adalah translasinya. Maka ketika kita ingin mencari titik awalnya, maka kita bisa mencari X, Y-nya di sini. Kita bisa kurangkan ya. Berarti X absen, Y absen sama dengan, di sini adalah min ya. Min AB. Tinggal kita masukkan nilainya. X absen, Y absen adalah bayangannya. Berarti di sini 4 min 2 dikurangkan dengan AB berarti translasinya, yaitu 6 min 3. Ingat ya bagaimana pengurangan pada matriks. Berarti 4 dikurangkan 6, yaitu min 2. Min 2 dikurangkan min 3 adalah 1. Maka jawaban yang tepat yang mana? Yang D ya. Kita akan mengenal tentang komposisi translasi. Apa itu komposisi translasi? Komposisi translasi apabila titik tersebut dilakukan pergeseran atau translasi sebanyak lebih dari 1 kali. Boleh 2, 3, dan seterusnya. Translasi ini, jika kita mendapatkan T1-nya adalah AB, sedangkan T2-nya adalah CD, maka translasi yang dimaksud akan menjadi seperti ini. Translasi pertama menghasilkan bayangan yang pertama, kemudian ditranslasikan lagi kedua pada translasi CD sehingga menghasilkan bayangan untuk yang kedua kalinya. Diberikan kasus seperti ini, maka ada 2 buah translasi yang kita bisa lakukan, di mana B
pertama kali adalah 3,4, lalu kita translasikan pada T1 yaitu min 23. Ini kasus seperti ini dalam transformasi geometri bisa kita jabarkan seperti ini. Ini artinya bentuk pemetaannya. Kemudian nanti kita translasikan lagi terhadap T2 yaitu pada 4-1. Maka apabila translasi tadi yang kita lakukan, berarti ingat ya bahwa X absen Y absen adalah AB plus XY. Maka di sini ini adalah XY dan ini adalah AB. Tinggal matriksnya kita jumlahkan ya. Menjadi AB-nya adalah min 23 ditambah XY-nya adalah 34. Maka kita mendapatkan dia adalah 1, 3 tambah 4, dan adalah 7. Setelah itu, kita akan melakukan translasi pada posisi 4-1. Di sini translasi yang pertama kita sebut sebagai 1,7. Bayangan yang dibentuk adalah 1,7. Lalu akan kita translasikan lagi pada T2. Maka di sini artinya bahwa X double absen, Y double absen adalah bayangan dari yang kedua dari transformasi. Maka di sini jika ini adalah AB atau CD, di sini CD akan ditambahkan dengan titik awalnya. Titik awalnya di sini adalah bayangan yang pertama, yaitu 17. Maka di sini adalah 4-1 plus 1, 7. Maka sama dengan 5, 6. Jadi pada kasus ini bayangan yang kedua adalah 5, 6. Mudah bukan? Kita diberikan kasus yang tidak lagi titik, apa yang harus kita lakukan? Kalian tidak usah bingung, karena pada dasarnya konsepnya sama saja, yaitu pada translasi di mana bayangan yang dibentuk adalah hasil penjumlahannya. Kalau di sini translasinya adalah AB, maka di hasil penjumlahannya terhadap titik asalnya. Maka di sini akan bisa berubah menjadi min 1, 3. Ini adalah translasinya ya, plus X, Y. Untuk melakukan translasinya, maka kita karena dia adalah bentuknya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, maka kita harus mencari X itu siapa, Y itu siapa. Di mana X-nya adalah di sini kita bisa dapatkan, berarti nilai XY adalah nilai min 1, 3 ini bisa kita pindah ruaskan ya. Sama dengan X absen, Y absen, min dari min 1, 3 di sini. Atau kita bisa kurangkan adalah X absen plus 1, Y absen, min 3. Sehingga persamaan lingkaran yang ada di sini berubah menjadi X absen plus 1 kuadrat plus Y absen min 3 kuadrat sama dengan 4. Karena semuanya sudah dalam bentuk bayangan, maka kita bisa mengartikan bahwa bayangannya adalah X absennya kita hilangkan. Maka menjadi
X plus 1 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Kalau belajar lingkaran berarti di sini pusatnya berapa? Betul, pusatnya adalah min 1,3. Jari-jarinya masih sama ya, maka tidak ada perubahan bentuk pada sebuah translasi. Hanya saja pada translasi pada lingkaran yang merubah adalah titik pusatnya. Pada kasus yang diberikan, titik pusatnya di sini adalah 0,0. Maka titik pusat dari hasil translasinya berubah menurut translasinya, yaitu min 1,3. Kasus ini bisa selesai seperti ini bayangannya, atau kalian bisa menguraikan. Boleh, kalau diuraikan menjadi bentuk apa? X kuadrat plus 2X plus 1 plus Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 4. Atau kita bisa susun dalam bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y. Ini 10 ya, 9 tambah 1, 10. Kemudian 4-nya dikurangkan di sini ya, berarti plus 6 sama dengan 0. Mudah ya untuk kasus translasi? Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang aplikasi berikutnya pada transformasi geometri, yaitu tentang pencerminan. Jika kalian ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk bertanya. Sampai ketemu!